Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus hari ini akan menjadi momen yang berharga bila kita menyembah Bapa dengan kerendahan hati dan dengan ketaatan kepadanya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara hari ini beribadah dengan hormat kepada Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah bersama-sama. Kita mau sama-sama kembali mengingat betapa besarnya kasih Yesus buat setiap kita. Dia mau mati, dia mau bangkit, dan dia menyelamatkan setiap kita. Dia mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan lewat setiap pujian dan sembah kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk darah-Mu, untuk karya salib-Mu yang sangat berharga buat kami, yang mengubahkan hidup kami, yang menjadikan hidup kami menjadi hidup yang baru, hidup yang berarti. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, biar Engkau disukakan dengan setiap pujian dan sembah kami hari ini. Amin. Haleluya. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan lewat pujian-pujian yang kita naikkan. Haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu yang mempesona kami Tuhan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali lagi katakan, sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu. Terima kasih, mati bagiku, hapuskan dosaku. Thank you Jesus. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Haleluya, yeah. Mari puji Dia yang sungguh mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Katakan, sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu. Kau mau mati bagiku, hapuskan dosaku. Amin. Terima kasih Yesus. Kau ubahkan hidup, yes, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, amin, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, terima kasih Tuhan, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Shalalalala. Sekali lagi katakan, shalalalala. Mahkota kehidupanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sudah mau mati
bangkit buat kami. Kau mengubah hidup kami dan memberikan keselamatan. Haleluya. Kami bersyukur dan bersuka cita di dalam-Mu Yesus. Terima kasih untuk salib-Mu yang luar biasa. Sama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Sungguh Engkau sangat baik buat kami. Kami bersyukur Yesus untuk salib-Mu. Haleluya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Amin. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan apa? Kemenanganku, ya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Sungguh Engkau baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. Oh, oh, oh. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. Oh, oh, oh. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Yes, you are. Sungguh Engkau sangat baik buat kami, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk cinta-Mu yang begitu besar, yang mau menyelamatkan kami, yang mau memulihkan kami, yang mau menguduskan kami, yang mau menghapus seluruh dosa kami. Tunggu tak terselami kasih-Mu buat setiap kami. Sebab itu kami bersyukur. Tak dapat ku selami dalamnya kasih-Mu. Kau berikan hidup-Mu tebus dosaku. Engkau mau mati, Engkau mati bagiku. Korbankan hidup-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Tak dapat ku selami dalamnya kasih-Mu. Kau berikan hidup-Mu tebus dosaku. Engkau mati bagiku. Korbankan hidup-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Katakan kau mati bagiku dan tebus dosaku.
bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku dan tebus dosaku. Terima kasih Yesus, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidup-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih Yesus, ku bersyukur dan menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, tak dapat ku selami, tak dapat ku selami dalamnya kasih-Mu. Kau berikan hidup-Mu, tebus dosaku. Kau mati bagi, Kau korbankan hidup-Mu, buat kami Yesus. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kau sudah mati, Kau sudah menebus dosa kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami tak dapat balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidup-Mu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Katakan, Kau telah mati bagiku Yesus. Kau mati bagiku dan tebus dosaku. Tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidup-Mu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Lagi katakan, Kau mati bagiku dan tebus dosaku. Tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidup-Mu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Mari bersyukur. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur untuk salib-Mu, untuk salib-Mu yang berkuasa. Terima kasih untuk salib-Mu yang berkuasa menyelamatkan, yang berkuasa menyembuhkan, yang berkuasa untuk pulihkan, yang berkuasa untuk ubahkan seluruh hidup kami. Kami bersyukur, kami percaya ada kuasa salib-Mu Yesus yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Salib-Mu sanggup menghapus semua dosa kami, ubahkan hidup kami jadi baru. Terima kasih, hidup yang berarti. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih. Ya, ada kuasa salib Kristus yang menyelamatkan, yang mengubahkan, yang menyembuhkan. Apa yang engkau perlukan hari-hari ini? Kalau engkau butuh kekuatan, kemenangan, terobosan-terobosan baru, kesembuhan, datang pada salib Kristus. Datang pada salib-Nya yang berkuasa menyembuhkan, yang berkuasa memberi kemenangan.
Mari datang dengan segenap hatimu, datang dengan hati yang percaya penuh, datang dengan imanmu yang akan menyelamatkan, yang akan memberi kekuatan, yang akan mengubahkan, yang akan membuat kita melihat kasih dan kuasanya semakin nyata lagi dalam hidup kita. Mari datang dengan imanmu dan raih setiap janji-janji firman-Nya. Haleluya, haleluya. Mari dalam beberapa saat ini datang lebih lagi Bapak Ibu Saudara, datang pada salib Kristus dengan hati yang percaya. Ya, yes Jesus, yes. Ada kekuatan baru, ada kemenangan yang Dia berikan. Dengan cara yang ajaib, dengan kuasa-Nya yang ajaib. Terima itu, buka hatimu lebih lagi. Tanggalkan segala pengertian sendiri yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari pegang janji firman Tuhan dan raih dengan imanmu. Yes. Ya. Alami kuasa salibnya lebih lagi. Alami. Dalam nama Yesus. Ya, engkau yang perlu kesembuhan, terima kuasa salib Yesus yang menyembuhkan, yang sanggup menyembuhkan engkau. Engkau yang butuh pemulihan, terima kuasa salib Kristus yang sanggup memulihkan, yang sanggup memberikan terobosan-terobosan baru. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ya. Bahwa setiap kami lebih lagi bertumbuh dalam iman, dalam kemenangan. Kami mau lihat kemuliaan-Mu Tuhan yang Kau janjikan, dan itu pasti buat setiap kami. Terima kasih, yes. Terima kasih. Rinduan kami Bapa, kami rindu kuasa salib-Mu. Kasih-Mu yang besar lewat salib-Mu itu semakin nyata lewat hidup kami. Dan itu juga sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kami berserah penuh, berbicara, bekerjalah lebih lagi lewat kuasa firman-Mu. Kami terbuka bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, mari yang siap mengalami kuasa dan kasih-Nya lebih lagi bersama kita katakan, amin. Bapak, Ibu, Saudara, lebih hebat mana palungan atau istana raja? Tergantung siapa yang ada di dalam palungan dan siapa yang ada di istana raja. Kalau yang ada di dalam palungan adalah orang yang rendah hati, sedangkan yang ada di istana raja adalah seorang raja yang sombong dan kejam, maka yang lebih hebat, yang lebih besar adalah palungan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebesaran itu, kehebatan itu bukan ditentukan oleh prestasi yang Anda capai, harta yang Anda miliki, atau di mana Anda bertempat tinggal. Bapak Ibu Saudara, tetapi kebesaran dan kehebatan itu berada dalam kerendahan hati. Kalau kita rendah hati, maka disitulah kebesaran kita. Mengapa? Karena kerendahan hati adalah karakter Tuhan Yesus yang maha besar. Tuhan memberikan tema atau topik khotbah hari ini, jalan menuju kebesaran. Kita membaca dalam Matius 20 ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara, kerendahan hati adalah inti dari iman kekristenan kita. Tuhan Yesus sendiri adalah pribadi yang rendah hati. Karena itu Dia tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Di dalam Lukas 1 ayat 52 dikatakan bahwa
Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, tanpa kerendahan hati tidak ada ketaatan. Semua firman Tuhan tidak akan kita bisa lakukan jika kita tidak memiliki hati yang rendah. Orang itu bisa rendah hati kalau sudah mengalami kasih Bapa. Dia merasa dihargai, disayangi, dipercayai dan diterima oleh Bapa Surgawi. Itulah modal dan kekuatan utama untuk kita bisa rendah hati. Apa sih yang bisa diperoleh orang yang rendah hati? Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bapak Ibu tentunya semua rindu dan ingin memiliki kehidupan yang bahagia, sukacita, damai sejahtera, kehidupan yang menjadi teladan bagi banyak orang, yang orang lain sampai jadi iri kepada kita. Bapak Ibu ingin memiliki hidup yang berkelimpahan dengan Allah sendiri, berkelimpahan dengan berkat-berkat rohani dari Tuhan, sehingga berkat-berkat jasmani juga mengikuti kita. Bapak Ibu tentunya pengen punya kehidupan yang bergairah, kehidupan yang maksimal, dihormati oleh orang, kaya akan perkara-perkara yang kekal, kaya akan hal-hal yang penting, hal-hal yang berharga dan bernilai di dunia ini sampai di kekekalan nanti. Hidup yang didambakan oleh banyak orang itu diberikan pada orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu, rendah hati atau kerendahan hati di dalam bahasa Ibrani, bahasa asli Perjanjian Lama adalah anawa. Ini rendah hati menurut pengertian Alkitab. Artinya, mengambil tempat yang diberikan Tuhan kepada kita di dunia ini. Tidak lebih, tidak kurang. Artinya anawa, menyadari tempat Anda di dunia ini dan Anda merasa nyaman berada di tempat yang Tuhan berikan. Tidak membanding-bandingkan diri dengan siapapun. Tidak iri kepada siapapun. Anawa artinya juga berpikir tentang diri sendiri persis seperti Tuhan berpikir tentang Anda. Itulah kerendahan hati sesuai dengan pengertian Alkitab. Bapak Ibu, tidak lebih, tidak kurang dikatakan. Jadi firman Tuhan mengajar kita untuk menjadi orang yang rendah hati, bukan rendah diri. Ya, dua-duanya pakai kata yang sama yaitu rendah. Tapi bedanya sangat besar Bapak Ibu. Mari kita lihat beberapa poin ya, perbedaan dari rendah hati dan rendah diri. Orang yang rendah hati itu merasa puas akan dirinya. Dia memiliki rasa percaya diri yang sehat. Dia sadar akan kemampuan-kemampuan dan kelebihan-kelebihannya, tetapi tidak pernah memamerkan kepada orang lain dengan harapan supaya dipuji. Mengapa bisa begitu?
Karena orang yang rendah hati itu sangat mengerti identitasnya sebagai anak Allah. Yang dikasihi, dihargai, dipercayai, diterima oleh Bapa surgawi. Jadi orang yang rendah hati itu karena dia sudah bisa mengalami kasih Bapa surgawi secara terus-menerus. Sehingga tidak butuh pujian dari manusia. Sedangkan orang yang rendah diri menganggap dirinya nggak punya kemampuan yang berarti. Tidak bisa menghargai diri sendiri karena merasa tidak mampu secara ekonomi, tidak pandai, tidak berpendidikan tinggi, tidak cantik atau cakep, sehingga menutup diri dalam pergaulan. Mengapa orang rendah diri? Mengapa orang bisa rendah diri? Karena dia belum mengalami kasih Bapa surgawi, belum mengalami penerimaan Bapa surgawi. Hanya tahu Tuhan mengasihi saya, tetapi tidak mengalami kasih Bapa secara pribadi terus-menerus. Ya. Yang kedua, bedanya rendah hati rendah diri. Orang yang rendah hati berespon terhadap teguran, nasihat, kritikan dengan lapang dada. Dia bisa menerima nasihat, teguran, kritikan dan sejenisnya dengan lapang dada karena sadar bahwa tiap orang itu memiliki kekurangan dan dengan senang hati memperbaiki diri sehingga semakin berkembang. Kalau rendah diri, orang minder, rendah diri sangat sensitif terhadap nasihat, terhadap teguran atau kritikan, rasa tersinggung, atau makin menyalahkan diri atas ketidakmampuannya sehingga makin tidak percaya diri. Termasuk menerima nasihat dan teguran dari firman Tuhan, sensitif, tersinggung, merasa ditusuk, merasa dicela, gak terima. Berikutnya, dalam pergaulan, orang yang rendah hati bisa bergaul dan berkomunikasi dengan sesama dengan baik. Bahkan dalam lingkungan yang baru sekalipun, dia merasa santai dalam bergaul dan berkomunikasi. Mengapa? Karena dia sadar setiap orang itu sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang kurang penting, tidak ada yang lebih berharga dan kurang berharga. Sedangkan orang yang rendah diri hilang percaya dirinya. Jadi tidak berani bergaul dan berkomunikasi dengan sesama, apalagi dalam lingkungan yang baru. Karena menganggap dirinya lebih rendah dari orang lain. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara, orang yang rendah hati atau rendah diri? Ya. Saya mau katakan nih, orang yang rendah diri, yang minderan, tidak bisa rendah hati. Jadi, jangan menjadi orang yang rendah diri. Masih ingat Anawa tadi? Ya, rendah hati menurut pengertian Alkitab, mengambil tempat yang diberikan Tuhan di dunia ini tidak lebih tidak kurang. Menyadari tempat yang Tuhan berikan pada Anda di dunia ini dan merasa nyaman, tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Berpikir tentang diri sendiri persis seperti Tuhan berpikir tentang Anda. Apa artinya di sini? Lebih lanjut. Berarti Anawa rendah hati itu tidak minder, tidak rendah diri, juga tidak sombong, tidak merendahkan orang, tetapi percaya diri. Memiliki rasa percaya diri yang sehat. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 5 versi BIMK dikatakan seperti ini. Kami tidak punya sesuatu alasan pun untuk menyatakan bahwa kami sanggup melakukan pekerjaan ini. Tetapi Allah yang memberi kemampuan itu kepada kami. Allah yang memberi kemampuan itu kepada kami. Jadi kita sebagai murid-murid Yesus sudah seharusnya menjadi orang yang memiliki kepercayaan diri yang sehat. Karena
Tuhan sudah memberi kemampuan kepada kita. Jadi rasa percaya diri kita harus didasarkan kepada kemampuan dari Tuhan, bukan kepada kemampuan diri sendiri. Orang yang percaya diri itu sekilas tampak seperti orang sombong. Banyak orang itu melihat dengan sinis orang yang percaya diri kayak orang sombong. Kenapa? Karena terlihat sama-sama yakin. Kepribadiannya kepribadian yang kuat, vokal mungkin, dan kepribadian yang penuh dengan keyakinan. Tetapi kepercayaan diri atau percaya diri itu sangat bertolak belakang dengan kesombongan. Sangat bertolak belakang. Asal-usulnya kesombongan adalah dari kekosongan yang ada di dalam diri kita sendiri. Orang yang sombong itu hatinya kosong karena belum mengalami kasih Bapa. Hanya tahu kasih Bapa tapi belum mengalaminya secara pribadi. Kesombongan itu muncul karena seseorang itu butuh pengakuan bahwa dia hebat. Ya, jadi oleh sebab itu orang yang sombong itu selalu berusaha memanipulasi sesama atau memanipulasi pasangan hidupnya supaya sesamanya ini melayani kebutuhan dan keinginan mereka. Itu orang sombong itu. Sekedar saya mau jelaskan sedikit tentang memanipulasi orang. Artinya melakukan berbagai taktik untuk mempengaruhi orang lain supaya memenuhi keinginannya. Antara lain dengan berbohong, dengan menyangkal dan menghindar, dengan menyalahkan dan merendahkan orang lain, dengan menakut-nakuti dan mengancam. Itu beberapa cara-cara orang yang sombong memanipulasi sesamanya demi keinginannya supaya terpenuhi. Sedangkan asal-usul percaya diri yang sehat adalah berasal dari hati yang sudah diisi oleh kasih Bapa, dan dia sadar dan yakin akan identitasnya sebagai anak Bapa. Sehingga orang yang percaya diri itu tidak terlalu peduli apa kata orang, tidak asal ikut-ikutan tren, ikut-ikutan teman atau sesama, karena dia sadar akan keunikannya dan merasa nyaman menjadi dirinya sendiri karena sudah diterima oleh Bapa. Itu orang yang percaya diri, bertolak belakang dengan orang yang sombong. Yang kedua, orang sombong itu orang yang merasa nggak aman. Dia merasa dirinya tidak aman. Dia sadar bahwa di dalam dirinya ada kekurangan, tetapi dia berusaha untuk menutupi sedemikian rupa, bahkan menyangkali kekurangan itu. Karena itu dia perlu memanfaatkan sesuatu dari luar dirinya, materi, prestasi, kecantikan dan lain-lain untuk menunjukkan bahwa dirinya ini berharga supaya diakui oleh orang lain. Berasal dari rasa nggak aman orang sombong. Kalau orang percaya diri merasa aman dengan dirinya, jadi dia tidak butuh materi atau prestasi untuk merasa berharga, karena dia sudah memperoleh rasa berharga itu dari Bapa Surgawi. Berikutnya, orang sombong dalam segi kemampuannya memandang dirinya lebih tinggi dari kenyataan yang ada, menganggap diri mereka sangat hebat dan ingin agar orang lain di sekitarnya itu mengakui kehebatannya. Sehingga sering memanipulasi keadaan, memanipulasi orang untuk mendapatkan apa yang dia mau. Bila tidak mendapatkannya, dia akan marah, tersinggung, menghalalkan segala cara. Sedangkan orang yang percaya diri dari segi kemampuannya, mereka berpikir realistis. Mereka berpikir sesuai dengan kenyataan yang ada dalam diri mereka. Mereka paham di mana kelebihannya, di mana kekurangannya, ya. Yang berikutnya, orang sombong saat mengalami kegagalan nggak punya ruang untuk maaf, untuk minta maaf, itu nggak punya ruang. Enggan dikritik, hanya ingin dipuji.
saat mengalami kegagalan pasti mempersalahkan orang lain. Karena harus ada yang bertanggung jawab dengan kesalahan ini, dengan kegagalan ini. Tapi bukan dirinya sendiri yang mau bertanggung jawab. Itu orang sombong, Bapak Ibu. Sedangkan orang yang percaya diri saat mengalami kegagalan, dia menganggap kegagalan itu sesuatu yang lumrah. Bisa bangkit dengan cepat dari kegagalan dengan memperbaiki kesalahannya karena yakin Tuhan mengampuni dan mengasihi serta menyertai dia. Bapak, Ibu, Saudara, beda banget. Tidak lebih tidak kurang. Kita nggak boleh minder, kita nggak boleh sombong. Kita harus memiliki percaya diri yang sehat. Kasih Bapa itulah sumber keberhargaan diri yang sejati. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati itu memiliki rasa percaya diri yang sehat. Sehingga dengan kepercayaan diri yang sehat ini, mengandalkan kemampuan yang Tuhan sudah berikan, kita bisa dipakai oleh Tuhan. Sehingga kepribadian kita yang rendah hati itu membuat sesama itu tertarik kepada Tuhan. Bahkan memutuskan untuk benar-benar menjadi pengikut Yesus. Bapak Ibu, orang yang rendah diri sulit dipakai oleh Tuhan. Tetapi orang yang rendah hati sangat dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Orang yang rendah hati memiliki rasa percaya diri yang sehat. Ada suatu kisah tentang seekor anjing kecil yang sedang berjalan-jalan di sebuah ladang pemiliknya. Mendekati sebuah kandang kuda. Dan kuda berkata, kamu kayaknya penghuni baru ya di ladang ini. Tahu nggak? Aku ini paling dibutuhkan oleh pemilikku. Karena aku kuat, bisa membawa barang-barang yang berat dan besar di punggungku. Kalau kamu ini kecil, apa gunanya kamu nih? Sapi mendengar menimpali gini. Aku lebih tinggi dari kamu, kuda. Setiap hari nyonyaku mengambil susu dari tubuhku. Mereka menjadi sehat. Lalu domba gak terima. Dia bilang, rasanya aku gak kalah tinggi deh. Aku lebih tinggi dari kamu. Sapi, aku memberi mantel bulu, menghangatkan seisi keluarga majikanku. Ayam bilang membanggakan telurnya yang banyak. Kucing juga membanggakan kemampuannya untuk membasmi tikus-tikus dari ladang pemiliknya. Akhirnya sang anjing ini, dia menundukkan kepala dan pergi meninggalkan mereka. Pergi ke tempat yang sunyi dan menangis. Lalu seekor anjing tua mendengar tangisan anjing kecil. Dia bilang sama anjing kecil seperti ini. Memang benar, kamu itu gak bisa lakukan seperti teman-teman yang lain itu. Tapi bodoh sekali loh kalau kamu menangisi sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Kamu harusnya menggunakan kemampuan yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk membawa kegembiraan. Akhirnya, ketika pemilik ladang pulang, badannya sangat letih dan lelah. Si anjing menghampiri dan menjilat-jilat kaki si pemilik ladang dan melompat ke pelukannya. Akhirnya pemilik ini dan anjing kecil ini bermain-main dan berguling-guling di tanah dengan tawa ria. Dan pemilik ini memeluk erat-erat si anjing kecil yang lucu dan mengelus-ngelus kepalanya. Dia bilang, keletihanku yang luar biasa ini hilang seketika karena kamu menyambutku dengan semesra ini. Kamu binatang yang paling berharga di ladang ini. Kecil-kecil gini tapi ngerti caranya mengasihi majikan. Bapak, Ibu, Saudara, jangan sedih kalau saudara tidak bisa melakukan sesuatu seperti orang lain. Karena memang saudara tidak diberi kemampuan untuk itu seperti orang lain. Tapi apa yang Tuhan kasih kemampuan kepada saudara, lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan
Jangan sombong. Jika saudara merasa bisa melakukan banyak hal. Karena Tuhan menentang orang yang tinggi hati, tapi meninggikan orang yang rendah hati. Mengasihani orang yang rendah hati. Jangan sombong, tapi juga jangan minder. Tidak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tempatkanlah diri Anda di tempat yang Tuhan sudah berikan di dunia ini dan merasa nyaman di sana. Berpikir tentang diri sendiri persis seperti Bapa berpikir tentang Anda. Orang yang sombong tidak disukai oleh sesama. Tetapi orang yang rendah hati dan percaya diri amat disukai. Bapak, Ibu, Saudara, Bapak gereja bernama Agustinus mengatakan begini. Jika engkau bertanya kepada saya, apakah hal yang utama dari ajaran Kristen? Maka jawaban saya adalah, pertama, kerendahan hati. Kedua, kerendahan hati. Ketiga, kerendahan hati. Kerendahan hati itu merupakan inti dari iman kekristenan kita. Dalam perjamuan kudus hari ini, Yesus pribadi yang sangat rendah hati. Dia Allah mengambil rupa seorang hamba bahkan taat sampai mati di kayu salib untuk saudara dan saya dan untuk dunia yang terhilang. Mari kita datang pada Bapa dengan hati yang rendah. Guru kita adalah seorang yang sangat rendah hati. Kita sebagai muridnya belajar terus untuk menjadi rendah hati selalu. Bila firman Tuhan berbicara kepada saudara hari ini, maukah saudara menerima tegurannya, nasihatnya dengan kerendahan hati? Bila saudara seorang yang sulit minta maaf, maukah saudara berubah? Bila saudara seorang yang suka rendah diri, minder, maukah saudara juga mendekat kepada Bapa, mengalami kasih-Nya, penerimaannya? Maukah saudara memperkatakan firman Tuhan tentang siapa diri saudara di dalam Yesus? Dan memperkatakan firman tentang kasih Bapa? Mari jemaat, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah sebelum kita mengambil perjamuan kudus. Kita cek diri kita, apakah kita pribadi yang rendah hati, memiliki percaya diri karena Tuhan memberikan kemampuan-kemampuan kepada kita, ataukah kita sombong? Bapa di surga, biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami, sehingga kami memilih untuk menjadi pribadi yang rendah hati, percaya diri, melihat persis seperti Engkau melihat kami, tidak lebih dan tidak kurang. Tuhan, lebih dari apa yang hamba sampaikan kepada jemaat, Roh Kudus kiranya berbicara lebih dalam ke dalam setiap hati jemaat-Mu. Dalam setiap hati kami berbicara lebih dalam, agar Engkau bisa mengubah kami menjadi orang yang rendah hati seperti Engkau. Terima kasih Bapa di surga, urapilah perjamuan kudus sebentar lagi. Bapak Ibu, siapkan roti, hosti atau biskuit, dan anggur atau teh yang Bapak Ibu telah siapkan. Mari kita ambil dan angkat dengan tangan kanan kita ke atas. Kita mengingat betapa salib Yesus, kematian Yesus adalah bukti dia rendah hati, taat sampai mati kepada Bapanya untuk keselamatan dunia ini. Bapa, kami bersyukur untuk tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan, dihancurkan supaya semua penyakit kami disembuhkan. Terima kasih Bapa, aku berdoa untuk semua jemaat Kristus Pencipta yang sedang mengalami kelemahan fisiknya dan sedang sakit. Di dalam nama Yesus,
Bilur-bilur Yesus kiranya menyembuhkan mereka semuanya. Bagian tubuh, organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik, Tuhan, kuasa-Mu menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, roti yang kita angkat ini dan ucapan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Dia telah menyerahkan nyawanya bagi kita, bangkit dari kematian, memberikan kasih sayangnya yang luar biasa kepada kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang dihargai, menjadi anak yang dikasihinya. Bapa, aku berdoa untuk orang-orang yang minder, merasa rendah diri, atau yang sombong, agar kami semuanya menyadari bahwa kami dikasihi oleh Engkau. Dan kami selalu memutuskan untuk rendah hati seperti Engkau. Darah-Mu menyucikan dan mengampuni segala kesalahan dan dosa kami. Merendahkan kami dari kesombongan kami. Mengampuni ketinggian hati kami dan kesombongan kami. Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur teladan Yesus bagi kami. Bapak, Ibu, Saudara, anggur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama mengatakan di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih untuk kesembuhan-kesembuhan yang terjadi pada jemaat Kristus Pencipta. Untuk kasih tak bersyarat yang Kau berikan kepada kami. Dalam momen perjamuan kudus ini, biarlah kami semua merenungkan makna salib Yesus yang membuat kami menjadi orang-orang yang berharga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, sekarang saya mau mengumumkan tentang doa puasa Pilwali Surabaya. Tanggal 9 Desember, 3 hari lagi, kita semua harus coblos. Ya Bapak Ibu, jangan golput. Tetapi tetap waspada dan ingat menjalankan protokol kesehatan. Hindari kerumunan dan memakai masker, ada cuci tangan atau hand sanitizer, tetapi jangan tinggal di rumah, semua harus coblos. Nah, Bapak Ibu, komsel-komsel akan berpuasa. Bapak Ibu semuanya akan berpuasa dan berdoa syafaat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pelaksanaan doa dan puasa komsel hari Senin tanggal 7 Desember itu untuk jemaat seluruh komsel ibadah 3. Hari Selasa 8 Desember seluruh komsel ibadah 2. Tanggal 9 Desember hari H seluruh komsel ibadah 1 dan DLC remaja berpuasa. Pada hari puasa itu ya Bapak Ibu bersama-sama doa bareng. Ya, tolong PKS mengaturkan. PKS akan mengingatkan dan mengajak anggota komselnya untuk berpuasa dan berdoa bersama ya. Dan pokok-pokok doa akan disiapkan oleh Ibu Imam, Ibu Ruth. Dan tolong para PKS jangan lupa memberi laporan singkat pada Ibu Ruth melalui WA setelah pelaksanaan doa bersama. Mohon perhatiannya dan saya mau serukan jemaat semuanya untuk mencoblos, tidak golput. Natal GCC diadakan pada tanggal 20 Desember pukul 11. I have a dream. Itu adalah tema dari Natal GCC kita. Saya ingatkan setiap hari Selasa
Koram Deo Gabungan di Instagram secara live pukul 19.30. Mari semuanya, semakin banyak yang ikut, semakin banyak dibangun imannya untuk suka ada di hadirat Tuhan, menyembah bersama-sama melalui IG Live. Bapak Ibu, sekarang kita mau berdoa untuk 3 pokok doa. Kita percaya Bapa sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, Engkau menyertai TNI dan Polri dalam memberantas aksi terorisme di Indonesia. Dan Engkau menyertai mereka untuk menindak tegas kelompok radikalisme yang mengancam, memprovokasi, membuat keonaran dan memecah belah kesatuan bangsa. Semua pihak yang berusaha untuk memecah belah kesatuan bangsa, Tuhan gagalkan rencana mereka semua. Strategi mereka. Di dalam nama Yesus Engkau menyertai TNI dan Polri untuk tegas dan menindak semua upaya untuk memecah kesatuan bangsa. Bapak, kami sungguh berdoa juga untuk menyertai Pilwali 9 Desember. Engkau yang punya kedaulatan menentukan wali kota Surabaya yang akan memimpin Surabaya 5 tahun ke depan. Orang yang berintegritas, yang bersih rekam jejaknya, punya kemampuan dalam memimpin dan bekerja keras untuk masyarakat Surabaya. Tuhan, Engkau yang mengangkat orang-orang itu. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang mengangkat pemimpin yang bisa membangun Surabaya lebih baik lagi, yang bisa menyejahterakan rakyat Surabaya, yang berdedikasi untuk rakyat. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hasil pilwali itu kepadamu. Kami mau terlibat dan ikut menentukan pemimpin yang Tuhan akan percayakan memimpin Surabaya. Tolong Bapak beri hati untuk komitmen ikut dalam pencoblosan di dalam pilwali nanti. Tidak golput. Terima kasih ya Bapak, karena kami ingin menjadi berkat, mengusahakan kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Kami juga sekarang berdoa Engkau memberi kekuatan dan kesehatan pada komsel-komsel untuk bersama-sama berpuasa dan berdoa untuk pemilihan wali kota Surabaya mulai dari tanggal 7 sampai 9 Desember yang akan datang. Tuhan, mulai besok, mulai lusa dan lusa lagi Tuhan hari Rabu, kami semua akan merendahkan hati dan berpuasa, berdoa syafaat supaya Tuhan yang akan menentukan memimpin Surabaya 5 tahun ke depan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri ibadah ini bersama dengan Tuhan Yesus. Dia mengurapi kita dengan Roh Kudus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada setiap hari. Permuliakanlah Tuhan melalui hidup kita. Tuhan mengurapi, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberkati saudara. Di dalam nama Yesus. Amin.